Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin membuat banyak dari kita bertanya-tanya. Mengapa orang baik seringkali harus menderita? Ini adalah pertanyaan yang mendalam dan kompleks, tapi mari kita coba kupas bersama-sama. Sebelum kita memulai, beritahu saya di komentar apa pendapatmu tentang hal ini. Apakah kamu pernah bertanya-tanya mengapa kadang-kadang kebaikan seseorang tidak selalu mendatangkan kebahagiaan? Pertama-tama, mari kita akui bahwa kehidupan seringkali tidak adil. Orang baik, dengan hati yang tulus, bisa saja menghadapi penderitaan yang sulit dipahami. Tapi, bukan berarti kebaikan itu sendiri salah. Sebenarnya, ini seringkali terkait dengan dinamika kompleks dalam kehidupan. Jadi teman-teman, kita semua setuju bahwa hidup itu seringkali seperti tidak adil. Orang baik yang punya hati yang tulus juga bisa merasakan penderitaan yang sulit dijelaskan. Tapi perlu diingat, kebaikan itu sendiri bukanlah kesalahan. Mari kita tengok lebih dalam, ya. Jadi, bayangkan kehidupan ini seperti puzzle yang rumit. Terkadang, bahkan ketika kita berusaha menjadi orang baik, tetap saja ada bagian-bagian puzzle yang tidak selalu cocok dengan baik. Ini bukan karena kebaikan kita salah, melainkan karena dinamika kompleks yang terjalin dalam kehidupan kita. Misalnya, kita berjuang untuk memahami mengapa orang baik mungkin menghadapi tantangan besar. Mungkin itu terkait dengan situasi di sekitar kita yang tidak selalu mendukung kebaikan. Kadang-kadang, keadaan di sekitar kita bisa seperti badai yang melanda, dan bahkan orang terbaik pun bisa merasakan dampaknya. Dalam hal ini, bukan untuk membuat kita pesimis, tapi untuk membuka diskusi yang mungkin membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam. Ayo kita selami lebih dalam. Pertama, penderitaan juga bisa menjadi bagian dari proses pembentukan karakter. Orang baik mungkin diuji melalui kesulitan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih kuat dan bijaksana. Bayangkan, ini seperti kamu lagi main game, dan karakter kamu harus melewati level-level sulit buat naik ke level berikutnya. Nah, dalam kehidupan nyata, orang baik juga melewati tantangan untuk tumbuh jadi versi yang lebih kuat dan bijaksana dari diri mereka. Jadi begini teman-teman, ketika kita menghadapi penderitaan, itu bisa jadi seperti tantangan berat yang bikin kita ngerasa kayak lagi di ujung tanduk. Tapi ini sebenarnya bisa jadi bagian dari permainan yang kita sebut kehidupan. Pikirin ini kayak training buat karakter kita. Misalnya, kamu mungkin pernah menghadapi kegagalan atau kekecewaan yang bikin hati kamu, "Duh, kok begini sih?" Tapi seiring waktu, ini bisa jadi bahan bakar buat perkembangan karakter kamu. Proses ini nggak selalu mudah, tapi inilah yang bisa membentuk kita jadi lebih kuat. Kamu bisa bandingin ini kayak kamu lagi jadi pahlawan dalam cerita hidup kamu, dan penderitaan itu bagian dari petualangan yang membentuk karakter kamu. Kedua, ada konsep kebejatan dan kebebasan. Orang baik seringkali memberikan kebebasan kepada orang lain untuk membuat pilihan mereka sendiri, bahkan jika itu berarti menderita. Kita harus menyadari bahwa kebebasan tidak selalu membawa kebahagiaan instan. Bayangkan ini seperti ketika kamu memberi temanmu pilihan untuk memilih rutenya dalam permainan video. Nah, orang baik sering melakukan hal serupa dalam kehidupan nyata, memberikan kebebasan kepada orang lain untuk mengambil keputusan mereka sendiri. Contohnya, mungkin kamu punya teman yang punya masalah, dan kamu memberikan dukungan kepadanya. Kamu memberi kebebasan kepadanya untuk memilih langkah apa yang ingin diambil. Tapi, disinilah hal-hal bisa jadi tricky. Kebebasan itu tidak selalu langsung membawa kebahagiaan seperti yang kita harapkan. Terkadang, orang yang kita beri kebebasan malah mengambil jalan yang sulit atau membuat keputusan yang menyakitkan. Ini bukan karena kebaikanmu salah, tetapi karena kehidupan ini penuh dengan dinamika yang nggak selalu kita kendalikan. Jadi, intinya di sini, kebebasan itu seperti kunci pintu yang bisa membawa kita ke berbagai tempat, tapi nggak selalu ke tempat yang enak. Kadang-kadang jalan yang dipilih orang lain bisa bikin kita merasa, kok kayaknya nggak adil ya. Tapi ingat, kebebasan ini bagian dari kehidupan,
dan terkadang pilihan sulit yang dibuat orang lain bukan kesalahanmu. Selain itu, penderitaan seringkali terkait dengan faktor-faktor di luar kendali kita, seperti lingkungan dan kondisi eksternal. Keadaan di sekitar kita kadang-kadang tidak sejalan dengan nilai-nilai kebaikan yang kita anut. Ini kayak lagi kita naik sepeda di jalanan, tapi jalannya beraspal nggak rata, dan banyak hambatan. Nah, dalam kehidupan nyata, penderitaan seringkali terkait sama hal-hal yang ada di sekitar kita, yang nggak selalu sesuai sama nilai-nilai kebaikan yang kita pegang. Jadi begini, kadang-kadang kita berusaha banget jadi orang baik, tapi lingkungan sekitar kita nggak selalu mendukung. Misalnya, kamu berusaha jadi orang yang penuh kasih, tapi mungkin teman-teman atau lingkungan kerja kamu justru bikin suasana hati jadi nggak enak. Kondisi eksternal ini kayak cuaca, nggak bisa kita atur, tapi kadang-kadang bisa berpengaruh besar sama perasaan dan keadaan kita. Dan ini bisa jadi bikin kita mikir, kenapa ya aku udah baik, tapi kok keadaannya malah jadi begini? Nah gini teman-teman, penting banget buat kita ngehargai usaha baik yang udah kita lakuin, meskipun kadang-kadang lingkungan nggak mendukung. Kita nggak bisa ubah orang lain atau cuaca, tapi kita bisa atur cara kita nanggepinnya. Meskipun penderitaan tidak selalu dapat dihindari, kita dapat menghadapinya dengan bijaksana dan tekun. Teruslah berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan instan, dan ingatlah bahwa kebaikanmu mungkin memiliki dampak positif di masa depan. Jadi begini, walaupun penderitaan gak selalu bisa kita hindari, tapi kita bisa menghadapinya dengan dua senjata ampuh, kebijaksanaan dan ketekunan. Pertama, kebijaksanaan itu kayak bantuan GPS buat perjalanan hidup kita. Kadang-kadang kita harus milih jalur lain yang lebih sulit, tapi dengan kebijaksanaan kita bisa ambil keputusan yang benar buat kita sendiri. Misalnya, kita nggak bisa kendaliin lingkungan atau tiba-tiba cuaca mendung, tapi kita bisa atur cara kita nanggepinnya dengan bijak. Lalu, yang kedua ketekunan. Ini kayak ngejar target dalam permainan harus gigih terus. Meskipun kita nggak selalu dapat imbalan instan buat kebaikan yang kita lakuin, tapi dengan ketekunan, kita bisa lihat hasilnya di masa depan. Ingat teman-teman, kebaikan yang kita tanam sekarang bisa jadi berbunga di kemudian hari. Jadi, pokoknya, teruslah berbuat baik, meskipun terkadang rasanya berat. Kita nggak pernah tahu, mungkin kebaikan yang kita lakuin hari ini bisa jadi sinar cerah di masa depan. Dan ini bukan cuma tentang kita, tapi juga bisa ngebuat dunia jadi tempat yang lebih baik. Jadi, teman-teman, sementara pertanyaan mengapa orang baik menderita mungkin tidak memiliki jawaban yang sederhana, kita bisa mencoba memahami bahwa kebaikan tetap bernilai, meskipun tidak selalu langsung membawa kebahagiaan. Bagikan pendapatmu di komentar, dan mari kita diskusikan lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya.